Ini siapa ya, dokter medsos? Selamat pagi. Oke, saya persilahkan dokter. Ya, selamat pagi, Dokter Taufik Ridlo. Saya Dokter Sostenes dari Madiun. Ya, selamat pagi dok. Kita satu praktekan. Ya, mungkin tadi saya berpikir apa yang perlu saya pertanyakan ya. Mungkin tadi ada hipertensi urgensi atau ya hipertensi yang tinggi ya. Mungkin kita sebagai nakes kita berpikiran apa ya furosemid ya atau mungkin waktu di UGD mungkin kaptopril sublingual seperti itu. Mungkin lebih ke furosemid baik tablet maupun kemarin juga saya dapat arahan uh, pemberian furosemid injeksi ya istilahnya ya. Tapi tensinya tetap tinggi karena memang ada riwayat gagal ginjal akut juga dan gula seperti itu. Jadi mungkin kalau di lapangan, kapan kita petunjuk sebaiknya pemberian furosemid untuk pasien dan seberapa lama dan apa ya perlu diperhatikan dok? Mungkin untuk reminder begitu dok. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih dokter Sostenes. Tentang furosemid, memang secara kriteria obat golongan, dia bisa memberikan efek menurunkan tekanan darah. Tapi tidak direkomendasikan untuk pemakaian jangka panjang, kecuali ada compelling indication, ada indikasi khusus bahwa furosemid itu harus diberikan. Misalnya orang CKD itu seringkali harus butuh furosemid jangka panjang. Orang yang dependen furosemid, ya heart failure, itu seringkali butuh furosemid jangka panjang. Tapi kalau hanya hipertensi saja, tidak disarankan diberikan furosemid jangka panjang. Ya, jadi harus ada indikasi khusus. Terus diuretik apa? Thiazid like diuretik. Jadi biasanya yang kita berikan adalah golongan hidroklortiazid atau HCT. Itu yang bisa diberikan jangka panjang. Itu pun biasanya kita berikan bisa sebagai lini pertama, bisa sebagai on terapi, terapi tambahan. Jadi kalau tentang furosemidnya sendiri, itu jangan diberikan terus-menerus kecuali indikasi khusus ya. Ada overload, ada edem, ada CKD. Nah, pada pasien-pasien yang CKD, ini saya garis bawahi bahwa pasien CKD itu seringkali ada sindrom overload. Ya, walaupun orangnya nggak bengkak, orangnya kakinya nggak bengkak, nggak ada bengkak-bengkak di badan, tapi CKD itu sangat sering terjadi overload syndrome. Walaupun klinisnya tidak terlihat overload. Karena apa? Karena dia seringkali terjadi retensi natrium. Sistem RAS-nya, renin, angiotensin, aldosteron sistemnya sudah terganggu. Karena itu pusatnya, senternya itu dari ginjal. Ketika ginjal terganggu, maka RAS sistem pasti akan terganggu. Sehingga retensi natrium dan sebagainya akan lebih mempermudah untuk terjadi overload syndrome. Sehingga furosemid itu seringkali dibutuhkan untuk pasien-pasien CKD. Kalau overloadnya tidak diatasi dengan pemberian furosemid, seringkali hipertensi pada orang-orang CKD itu tidak akan bisa terkontrol. Jadi salah satu kunci keberhasilan penanganan hipertensi pada CKD adalah overload sindromnya harus teratasi. Dan itu butuh dosis furosemid yang adekuat. Kadang perlu dosis standar, kadang lebih tinggi. Jadi itu mungkin yang saya tambahkan ya. Jadi furosemid itu sangat penting maknanya pada kasus yang spesifik terutama CKD. Kalau pada heart failure gimana? Kalau heart failure ada overload syndrome, kalau nggak dikasih furosemid biasanya pasien juga tensinya akan cenderung tinggi. Kenapa? Karena biasanya masih simptomatik. Kalau pasien masih simptomatik, sering sesek, sering ada keluhan ya, nafasnya ngos-ngosan, biasanya tensi akan susah terkontrol karena masih simptomatik. Jadi furosemid pada kondisi seperti itu sangat diperlukan untuk membantu mengontrol tekanan darah sampai overloadnya teratasi. Kalau overloadnya udah teratasi gimana? Ya furosemid diberikan seperlunya saja, tidak perlu harus terus-menerus. Jadi fungsinya lebih ke add-on terapi ya furosemid, bukan untuk terapi hipertensi jangka panjang. Baik, Demikian. baik. Baik, terima kasih Dokter Sosenis atas pertanyaannya yang cukup menarik ya. Dokter, mohon maaf ya, ini pertanyaannya cukup banyak di kolom chat.